Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, hadirin dan al-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala limpahan rahmat, nikmat serta taufiknya kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kewajiban seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala, dan pada detik ini juga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki-kaki kita ke tempat-tempat yang mulia untuk menghadiri Raudhatun min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Ini seluruhnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada seluruh sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin dan al-hadirat, pemirsa Al-Furqan TV dimanapun anda berada, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini 5 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, kita insyaallah akan membahas sebuah topik yang sangat penting, topik yang sangat penting bagi kita semua, yang selalu kita berusaha agar Allah Subhanahu wa ta'ala meluruskan hati-hati kita, yaitu tentang penyakit-penyakit hati, ya, penyakit hati. Sebagaimana jasad seseorang kadang-kadang tertimpa penyakit, ya, jasad seseorang tertimpa penyakit, banyak penyakit, ya, banyak penyakit. Bisa saja seseorang tertimpa penyakit, baik dari penyakit kulit, penyakit dalam, penyakit banyak sekali, ya, secara zahir, secara jasad. Dan ternyata
ada pula penyakit yang menimpa hati kita, yang menimpa hati kita, yang tidak nampak, yang tidak kasat mata, dan penyakit tersebut menimpa hati kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang hati-hati orang munafik. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati-hati mereka terdapat penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan ya penyakit tersebut. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan masalah hati. Ya, sangat penting bagi kita untuk memperhatikan masalah hati. Karena sebagian orang dia hanya memperhatikan secara lahiriah saja. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Bajunya bagus, ya, penampilannya bagus dan sebagainya. Bahkan lalat pun tergelincir, ya, saking mulusnya pakaiannya, ya, saking mulusnya pakaiannya. Tapi dia lalai dari masalah hati. Dia tidak memperhatikan masalah hati. Ya, padahal hati ini yang menjadi patokan utama. Ya, menjadi patokan utama yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada penampilan kalian, suwarikum, ya, gambaran kalian, mau yang kecil, ya, mau yang besar, mau yang pendek, mau yang ganteng maupun yang kurang ganteng, mau yang putih, mau yang hitam, mau yang merah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila amwalikum. Dan juga tidak melihat kepada harta kalian, baik itu yang punya harta sedikit maupun banyak, punya harta miliaran, ya, asetnya di mana-mana, punya mobil bermiliar-miliar, la yanzur ila hadhihi. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta-harta tersebut. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian wa a'malikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan juga amalan kalian. Dan memang inilah yang kita bawa ketika kita meninggal dunia. Ya, bukan hal-hal yang lain, ya, bukan hal-hal yang lain. Itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari yang tidak bermanfaat, malun wala banun, harta dan juga anak-anak tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang pada Allah Subhanahu wa taala, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, dengan hati yang bersih. Para ulama ahlu tafsir mengatakan bahwasannya qalbin salim, seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ai salimun minasyirki. Ya, salimun minasyirki. Biqalbin salim, dengan hati yang bersih, yaitu hati yang bersih dari kesyirikan. Kemudian yang lainnya juga seperti Imam Mujahid mengatakan salim yakni salimun minasyak. Ya, salimun minasyak. Selamat, bersih dari keraguan. Ya. Orang yang beriman adalah orang yang yakin seyakin-yakinnya. Ya, yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang disembah,
dan keimanan-keimanan yang lainnya. Dia harus yakin seyakin-yakinnya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Inilah qalbun salim. Ya, qalbun salim. Dan Sa'id bin al-Musayyab, beliau mengatakan sahih, ya, salim artinya sahih, wa huwa qalbul mu'min. Ya, wa huwa qalbul mu'min, yaitu hatinya orang yang beriman. Li'anna qalbal kafiri wal munafiqi maridun. Karena hati orang yang kafir dan hati orang yang munafik, ya, ini hati-hati mereka adalah hati yang sakit, ya, hati yang tidak bersih. Ya, ini yang dikatakan oleh Sa'id ibnul Musayyab rahimahullah, Sayyidut Tabi'in, ya, pemimpinnya para tabi'in. Dan juga yang lain mengatakan bahwasannya qalbun salim di sini adalah salimun minal bid'ah. Ya, salimun minal bid'ah, yang selamat dari berbagai macam kebid'ahan. Ya, baik itu bid'ah yang bersifat akidah, ya, maupun yang berkenaan dengan amalan-amalan. Yani salimun minal bid'ah. Mutmainnun ala sunnah, ya, hati yang selamat dari berbagai macam kebid'ahan dan dia tenang, ya, dia tenang di atas sunnah. Ada berapa tadi penafsiran? Yang kita sebutkan 4. Yang kita sebutkan 4. Sebenarnya ada 6, ya, ada 6 makna yang disebutkan oleh para ulama. Ini yang disampaikan oleh Ibnul Jauzi dalam tafsir beliau Zadul Masir, ya, Zadul Al-Masir. Oleh karena itu, para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya bagi kita untuk menjaga hati-hati kita dari berbagai macam penyakit, ya, dari berbagai macam penyakit. Memang, ya, penting seorang menjaga penampilan zahirnya, dan lebih penting lagi, lebih penting dari hal itu seseorang menjaga hatinya, ya, menjaga hatinya dari berbagai macam penyakit seperti yang kita sebutkan tadi, ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Selamat dari kesyirikan, ya, selamat dari keraguan, ya, selamat dari berbagai macam bid'ah, selamat dari, ya, dan lain sebagainya. Ya, dia tenang di atas sunnah. Ya, ini yang disampaikan oleh para ulama. Lalu ternyata, ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit hati ini juga berdampak, ya, berdampak pada kehidupan sehari-hari kita, ya. Penyakit-penyakit hati ini ternyata juga berdampak pada kehidupan sehari kita. Kita lihat misalkan, ya, sebagai contoh, misalkan kita sebagai dai, ya, kita sebagai dai, kalian pulang, ya, insya Allah sebagai dai. Ternyata kita pulang, ternyata jamaah kita sedikit. Oh, ya, dai yang lain jamaahnya banyak. Ya, jamaah kita sedikit, jamaah yang lain, ya, di ustadz lain, ya, teman kita misalkan banyak jamaahnya. Kemudian ada kebencian di hati kita, ya, ada kebencian di hati kita, pengen bahwasannya jamaahnya nggak ada, ya, di teman kita itu jamaahnya tidak ada. Berarti di hati kita ini ada apa? Hasad. Ya, ini penyakit hati, ya, penyakit hati, hasad. Tamanni zawalin ni'mah, nanti akan kita sebutkan insyaallah taala. Dia menginginkan hilangnya nikmat dari orang yang dihasati pindah ke orang yang berhasad. Ya, ini kita tanya pada diri kita, ya, kita tanya pada diri kita dan lain sebagainya. Ya, misalkan juga kadang-kadang ada orang yang cekcok, ya, berantem, ya, saling tikam sana sini dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita cek, ya, ternyata di salah satu orang yang bertikai tersebut, ya, berantem tersebut, ada seseorang yang ada penyakit dalam dirinya, ya, ada penyakit dalam dirinya, yaitu sifat sombong, ya, sifat sombong.
Dia merasa dirinya tinggi dan yang lain rendah serendah-rendahnya. Dia merasa dirinya apa? Senior. Ya, senior dalam menuntut ilmu. Ya, dia menuntut ilmu selama dia menjadi senior, sedangkan yang lain ini junior. Ya, yang kecil. Ya, dia merasa tinggi, ya yang lain rendah. Dan lain sebagainya. Banyak orang bertikai, ya, bertengkar karena hal-hal yang sepele. Ternyata dalam dirinya ada penyakit, yaitu sifat keangkuhan, kesombongan, ya kesombongan dan lain sebagainya. Padahal manusia ini kita manusiakan, ya manusia ini kita manusiakan. Bisa kita bernegosiasi, ya berdiskusi dengan santai, tidak harus dengan nada yang tinggi, tidak harus dengan kemarahan. Orang yang suka marah-marah, ya, maka di situ hendaknya dia mengecek hatinya, ya. Mungkin ada suatu kesombongan dalam dirinya dan lain sebagainya. Dan banyak contoh-contoh, ya, di tengah-tengah masyarakat. Maka kita katakan bahwasannya penyakit hati ini ya berdampak, ya, pada kehidupan seorang sehari-harinya. Ikhwati fiddin, a'azzakumullah. Maka kita bagi penyakit hati tersebut menjadi dua, ya, menjadi dua. Dan sebenarnya banyak penyakit hati, ya. Sebenarnya banyak penyakit hati, dan yang kita sampaikan ini sebagian dan yang paling banyak. Yang paling banyak insyaallah taala. Yang pertama yang berkaitan dengan akidah. Yang pertama yang berkaitan dengan akidah. Penyakit hati yang berkaitan dengan akidah. Apa saja? Seperti kemunafikan, ya, yang berkaitan dengan akidah. Contohnya kemunafikan, idharul Islam wa ibtanul kufr, menampakkan seakan-akan dia Islam, ternyata dalam hatinya menumpuk di situ kekafiran. Sebagaimana orang-orang yang membenci ketika syariat Islam tegak, ya, membenci ketika syariat Islam ditegakkan. Ya, ada orang yang mengamalkan syariat, ya sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dia benci. Padahal KTP-nya apa? KTP-nya Islam. Ya, KTP-nya Islam. Dan lain sebagainya. Ya, ini kemunafikan. Ya, bagaimana dia menghalang-halangi orang agar jangan sampai mengikuti syariat tersebut. Ya, ini kemunafikan. Secara zahirnya saja KTP-nya Islam, ya Islam. Tapi sejatinya dia menyembunyikan kekufuran. Dan mereka ini hanya mengikuti leluhur mereka, ya Abdullah bin Ubay bin Salul dan lain sebagainya. Ya, mereka mengikuti, ya, para orang-orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama apa? Kemunafikan. Di antara penyakit-penyakit hati yang berkaitan dengan akidah. Kemudian yang kedua, penyakit hati yang berkaitan dengan akidah, yaitu keraguan yang tadi kita sebutkan. Yaitu keraguan. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, zaman sekarang ini zaman yang sangat dahsyat fitnah. Bagaimana seseorang dengan mudah, ya, menyebarkan pemikirannya yang sesat dan menyesatkan, ya, di media sosial, ya, di berbagai macam tempat. Dia sangat mudah menyebarkan pemikirannya tersebut. Ketika seorang muslim tidak memiliki pondasi akidah yang kuat, dia akan hanyut, ya, dia akan hanyut, roboh akidahnya. Ya, roboh akidahnya. Dan inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi aduwan, yaitu musuh, dari kalangan syayatinil insi wal jin, dari kalangan setan-setan baik dari kalangan manusia maupun jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura.
Mereka mewahyukan, sebagian mereka mewahyukan kepada yang lain kata-kata yang dihiasi sebagai tipu daya. Ya, tipu daya. Maka perkataan-perkataan ini, ya tulisan-tulisan ini tulisan-tulisan yang buruk, yang dapat menggoyahkan akidah seorang muslim, tapi dibungkus ya dengan bungkus yang indah, agar menipu orang-orang yang tidak memiliki pondasi akidah yang kuat. Sebagaimana keraguan tersebut, ya, dibisikkan keraguan tersebut, disebarkan keraguan tersebut yang akhirnya ingin untuk apa? Agar seseorang tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Dan ini yang mereka inginkan. Inilah yang mereka inginkan di berbagai macam media. Maka ini juga termasuk penyakit hati tentang keraguan. Dia meragukan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala, wujud Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penyakit hati yang berkaitan dengan akidah yaitu syubhat. Ya, syubhat. Ya, syubhat yang sangat banyak. Ya, setiap sekte yang mereka memiliki syubhat dan mereka sebarkan syubhat tersebut. Maka hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati membaca buku dan lain sebagainya. Ya, hati-hati membaca perkataan seseorang, ya, dan lain sebagainya. Ya, kalau belum kuat, ya, belum kuat ilmu kita, ya jangan sampai kita membaca hal-hal tersebut. Nanti akan dikhawatirkan kita akan mengikuti hal-hal yang syubhat tersebut, sehingga kita terperosok ke dalam syubhat dan kebid'ahan. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Kemudian yang kedua, tadi yang berkaitan dengan akidah. Ya, tadi yang berkaitan dengan akidah. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan amalan-amalan sehari-hari. Ya, amalan-amalan sehari-hari. Yang pertama contohnya adalah riya. Ya, riya. An ya'malal amal liyarahun nas. Apa itu riya? An ya'malal amal liyarahu an-nas. Dia beramal agar dilihat manusia. Tujuan dia pertama kali beramal tersebut agar dilihat oleh manusia, agar dipuji-puji oleh manusia, agar disanjung-sanjung oleh manusia. An ya'malal amal liyarahu an-nas. Nanti akan kita bahas secara satu persatu insyaallah ta'ala. Kemudian yang kedua ujub. Ya, ujub. Berbangga diri, bahwasanya kesuksesan dia itu karena kemampuan dirinya, ya, kemampuan dirinya. Dia lupa bahwasanya Allah lah Subhanahu wa taala, dialah yang memberi kenikmatan tersebut, ya, tapi dia lupa, seakan-akan seolah-olah dialah yang dapat, ya, menjalankan kesuksesan tersebut, ya, dan lain sebagainya. Ujub, ya, ujub. Kemudian yang ketiga adalah sombong, ya, sombong. Al-kibr, ya, al-kibr. Dia merasa dirinya tinggi dan yang lain, ya, rendah, ya, rendah serendah-rendahnya di matanya. Dia merasa tinggi, ya, dia merasa tinggi. Kemudian, ya, kemudian suudzon, ya, suudzon. Ya, berprasangka buruk, ya, berprasangka buruk pada orang lain, ya. Belum dicek, ya, kebenarannya, dia sudah berprasangka buruk dengan orang lain. Dan kebanyakan permasalahan, ya, di antara sesama muslim ini awalnya dari apa? Suudzon, ya, suudzon. Belum ditanya dulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selalu bertanya dahulu. Ma balu kataf'al kada. Ya. Kenapa engkau melakukan hal seperti ini fulan? Ya. Jangan kita langsung memvonis ente seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ini suudzon, berprasangka buruk. Dan ini dilarang. Ya, ini dilarang dan ini penyakit hati. Ya. Apapun suudzon, dan yang paling besar, naudzubillah min dzalik, dia bersuudzon
ya, berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwasanya dosaku sangat banyak, ya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suudzon semuanya. Ya. Suudzon, berprasangka buruk. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha luasnya, seluas-luasnya. Ya. Dan yang terakhir adalah hasad. Ya, hasad. Tamanni zawalin ni'mah. Ya, minal mahsud ilal hasid. Dia menginginkan hilangnya nikmat, ya, hilangnya nikmat dari orang yang dihasati tersebut berpindah kepada al-hasid, ya, berpindah kepada orang yang hasad tersebut. Maka hal-hal ini sangat berpengaruh, ya, sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kalau kita bayangkan bagaimana suatu kehidupan, ya, suatu kehidupan bermasyarakat yang bebas dari hal-hal ini, ya insya Allah bebas dari segala macam pertikaian, percekcokan dalam lingkup yang kecil maupun lingkup yang besar. Ya, misalkan dalam lingkup yang kecil dalam keluarga antum, ya, antum memiliki saudara, ya, saudara, kemudian terjadi pertengkaran, ya, luar biasa, ya, luar biasa sampai dibawa kepada ranah hukum. Ternyata kalau kita amati, ya, kejadian ini, masalah ini, ternyata sebabnya apa? Hasad. Ya, hasad. Saudara saya, dia hartanya lebih banyak, ya, lebih banyak dan lain sebagainya. Maka bagaimana caranya saudara saya ini hilang kenikmatan tersebut? Kenikmatan tersebut harus pindah ke saya. Ya, mengadakan tuduhan-tuduhan yang ternyata apa? Semuanya berawal dari hasad. Dan bagaimana percekcokan antara apa? Suami dan istri, ya, suami dan istri. Siapa yang udah nikah? Coba, masya Allah. Ya. Kadang-kadang percekcokan suami dan istri, ya, karena apa? Suudzon, ya, suudzon. Ya, suaminya malam-malam membuka HP, ya, membuka HP. Dia ke pojok, ya, ruangan, ya, kemudian berbicara secara lirih. Kemudian istrinya belum tabayun, belum meminta kejelasan dan sebagainya, sudah marah-marah. Akhirnya terjadi cekcok. Maka di sini apa? Karena penyakit hati tersebut, yaitu apa? Suudzon, berprasangka buruk. Padahal ini yang ditelepon oleh suaminya tersebut adalah ada urusan penting, ya, kepada orang tuanya. Ini masalah dia dengan orang tuanya dan dia takut untuk membangunkan istrinya, ya, pada malam hari. Maka kemudian terjadi percekcokan tersebut tanpa adanya apa? Tanpa adanya pengecekan dahulu, ya, sebelum tabayun. Maka inilah menyebabkan apa? Percekcokan tersebut. Maka ini berpengaruh seperti yang kita katakan. Maka kita sama-sama belajar, ya, sama-sama belajar di sini, sama-sama berusaha mendeteksi setiap diri kita. Apakah ada penyakit-penyakit hati yang bersarang dalam diri kita atau enggak? Ya. Semakin seseorang ikhlas, ya, semakin seorang ikhlas hanya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin dia bahagia. Ya. Semakin seorang ikhlas, semakin seorang tidak riya, ya, semakin dia bahagia. Karena kebahagiaan letaknya di hati. Ya, kebahagiaan letaknya di hati. Semakin dia tidak sombong, ya, semakin dia tidak sombong, semakin dia tidak angkuh, semakin dia bahagia. Semakin dia tidak hasad, semakin dia qanaah, menerima apa adanya, ya, menerima rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin dia bahagia. Semakin dia hasad, semakin sengsara. Ya, semakin dia hasad, semakin dia sengsara. Dan kadang-kadang sampai berpengaruh pada apa? Penyakit yang ada dalam fisiknya.
Kadang-kadang berpengaruh sampai kepada penyakit yang berpengaruh pada fisiknya karena ada hasad. Ya, tetangganya membeli misalkan kulkas, ya, dia hasad. Saking hasadnya sampai kepalanya sakit, puyeng. Ya bu, puyeng, kepalanya sakit. Kemudian ternyata sebelahnya lagi membeli motor, lebih lagi. Ya, yang tadinya puyengnya sebelah kanan sekarang kanan dan kiri. Ternyata tetangga belakangnya beli mobil. Waduh, dia stroke. Ternyata tetangga sebelahnya lagi membeli rumah baru. Wah, tambah lagi. Ya, tambah lagi apa? Penyakit jantung kena. Ya, penyakit jantung dan sebagainya. Maka kehasatan ini ya, akan semakin membuat dia sengsara, ya, membuat dia semakin sengsara dalam hidupnya dan tidak bahagia sama sekali. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini kami memberikan catatan bahwasannya yang penting di sini sumber dosa, ya, sumber dosa bukan hanya berkaitan dengan penglihatan, jelas penglihatan. Ya, kita memandang suatu yang haram, ya di situ Allah Subhanahu wa taala menuliskan bagi kita dosa. Bukan hanya berkaitan dengan pendengaran. Ya, ketika kita mendengarkan suatu yang haram, maka akan ditulis bagi kita dosa. Bukan hanya berkaitan dengan lisan kita. Lisan. Kita berkata-kata kotor, mencaci saudara kita, merendahkan orang lain, ihtiqar, yang mengolok-olok orang lain. Kita tahu itu dosa. Dan bukan hanya karena apa? Tulisan-tulisan kita, nyinyir. Apa nyinyir? Ya, ini nyinyir juga termasuk hasad, ya, hasad. Wah, apa namanya? Ente riya aja, ya, berbuat seperti itu riya saja. Dia tulis dengan entengnya. Dia memvonis orang lain riya. Padahal tidak ada yang mengetahui. Ya, tidak ada yang mengetahui. Ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tekankan di sini, kita membahas hal ini bukan untuk memvonis orang lain bahwasanya dia apa? Berbuat riya. Enggak sama sekali. Kita mempelajari hal-hal ini tentang penyakit hati agar kita bisa menghindari diri kita dari penyakit-penyakit ini. Ya, memfilter diri kita, berusaha untuk menghindari penyakit-penyakit hati, bukan untuk memvonis orang lain, oh ente riya, ente hasad, ente dan lain sebagainya, bukan. Yang enggak ada sama sekali tujuan tersebut. Kita belajar untuk menghindari diri kita dari berbagai macam penyakit-penyakit tadi, ya, penyakit-penyakit tadi. Maka kita ulangi lagi, bukan hanya halal itu, ya, komen-komen kita yang di media sosial yang menyakiti hati orang lain misalkan, bukan hanya itu jelas, ya, itu masuk dalam apa? Ranah tangan-tangan kita, ya. Ataupun berkaitan dengan kaki-kaki kita ketika melangkahkan kaki-kaki kita ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jelas haram. Maka sumber dosa itu juga berkaitan dengan hati. Riya dosa atau bukan? Dosa. Hasad dosa atau bukan? Dosa. Kiber, sombong dosa atau bukan? Dosa. Dan bahkan ini semuanya, ya, termasuk dalam al-kabair, ya, dosa-dosa besar yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Suudzon dosa apa bukan? Dosa. Maka bukan hanya berkaitan dengan penglihatan, ya, pendengaran, tulisan, lisan atau tulisan kita atau kaki kita, tapi juga berkaitan dengan hati, ya. Maka percuma seorang memelihara, ya, hal-hal yang zahir tapi dalam hatinya berbagai macam kerusakan, ya, wal iyadu billah. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas satu persatu, ya, satu persatu secara terperinci insyaallah taala. Semoga waktunya cukup. Ya, semoga waktunya cukup. Biasanya ada pertanyaan apa enggak? Enggak ada, ya.
Biasanya kalau ada pertanyaan itu baru terkuak ya. Ya berbagai macam unek-unek yang ada dalam diri kita. Taib, khair insyaallah. Yang pertama adalah riya. Ya, riya. Penyakit hati yang pertama adalah riya. Beramal ya ingin dilihat oleh manusia. Ya agar disanjung-sanjung manusia, an ya'malal amala liyarahun nas. Ini kata para ulama. Ya an ya'malal amala liyarahun nas. Dia beramal ingin dilihat oleh manusia. Ya disanjung-sanjung oleh manusia, dipuji-puji oleh manusia. Dan bahaya tentang penyakit ini sudah diwanti-wanti jauh-jauh hari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mahmud ibn Labib, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan pada kalian adalah syirik kecil. Ya, syirik kecil. Qalu ya Rasulullah, wa masyirkul asghar. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qala ar-riya. Qala ar-riya. Apa itu syirik kecil? Yaitu ar-riya. Dan dalam riwayat lain lebih jelas lagi, yaitu ketika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka duduk-duduk bercengkrama, dan mereka lagi mengingat bahayanya fitnah Dajjal. Ya, ini para sahabat. Kalau kita duduk-duduk ngapain? Ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita duduk-duduk menggibai orang lain atau bahkan menggibai ustadznya. Ya, ustadz itu loh kayak gini. Enggak baik, ya, perbuatan haram. Ini kalau para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka duduk-duduk lagi apa? Bercengkrama mengingat bagaimana bahayanya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian muncul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka ketika mereka lagi membicarakan tentang Dajjal. Ya, Al-Masih, kenapa dinamakan Al-Masih? Karena apa? Mamsuh. Ya salah satu matanya ya buta, ya buta. Ad-Dajjal dinamakan Dajjal karena apa? Katsirud Dajjal. Ya katsir ad-Dajjal, dusta, ya banyak dustanya. Ya banyak dustanya. Oleh karena itu ya, sebagian ulama jarh wa ta'dil ya ketika mereka memberikan ya, status bagi seorang rawi, salah satunya dengan apa? Kalimat mereka, kalau sudah seperti ini, kalau sudah kalimatnya seperti ini Dajjal, ya, mereka mengatakan apa? Dajjal, ini berarti rawi tersebut hadisnya adalah hadis maudhu. Ya, hadis maudhu. Ketika salah seorang rawi hadis dia berstatus Dajjal, ya, dan Dajjal, maka hadisnya berstatus maudhu. Hadis apapun kalau ada rawi ini dalam sanadnya, ya, maka hadis ini maudhu. Apapun itu. Karena sudah diberikan apa? Status oleh para ulama al-jarh wa ta'dil dengan status Dajjal. Kita kembali lagi dalam hadis kita yang barusan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Majah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbirukum bima akhwafu alaikum indi minal Masihid Dajjal." Apakah mau aku kabarkan pada kalian dengan sesuatu yang lebih aku takutkan ya terhadap kalian daripada Masih Dajjal. Dan kita ketahui bahwasannya fitnah Masih Dajjal ini fitnah yang sangat besar. Ya, fitnah yang sangat besar. Ternyata ada fitnah yang lebih dahsyat ya daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Maka para sahabat mengatakan, "Qulna bala ya Rasulullah." Ya Rasulullah, kami mau. Apa itu? Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi, tipis. Ya, tipis. Asyirkul khafi. Ya, tipis, sangat-sangat tipis. Ya, di riwayat lain disebutkan
lebih tipis daripada berjalannya semut pada malam hari di atas suatu batu. Gimana itu coba? Ya, siapa yang tahu berjalannya semut pada malam hari di atas batu? Nah ini sangat-sangat tipis, asyirkul khafi. Kemudian Nabi SAW menjelaskan an yakumar rajulu yusalli. An yakumar rajulu yusalli. Seseorang berdiri, dia melaksanakan sholat. Fayuzayyinu sholatahu, dan dia kemudian menghiasi sholatnya. Kenapa? Kenapa dia berdiri sholat kemudian menghiasi sholatnya? Dalam riwayat lain, wa yutilu sholatahu. Dia memanjang-manjangkan sholatnya. Biasanya kalau sholat sendiri ya di kamarnya misalkan, ya sholatnya rakaat pertama kul huwallahu ahad, kemudian rakaat kedua kul a'udzu birabbin binnas. Tapi ketika sholat di hadapan manusia yang sangat banyak, masya Allah, Al-Baqarah. Ya rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Masya Allah. Ya. Yakumur rajul fayusalli fayuzayyinu sholatahu. Dia menghiasi. Ya sholatnya tersebut lima yara min nadhari rajulin. Ya lima yara min nadhari rajulin. Karena di situ dia mengetahui bahwasanya ada pandangan-pandangan manusia. Ya ada pandangan-pandangan manusia. Maka ini sangat-sangat tipis ya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia sholat tersebut ya memang untuk dilihat. Ya memang untuk dilihat oleh manusia. Tujuan dia membagus-baguskan sholatnya tersebut memang untuk apa? Untuk dilihat manusia agar dipuji manusia, agar disanjung-sanjung manusia. Tujuan dia memanjang-manjangkan sholatnya memang untuk apa? Dipuja manusia. Dan ini berlaku untuk semua amalan. Ya, berlaku untuk semua amalan. Misalkan anak dai. Ya. Kalau yang hadir, masya Allah, tabarakallah, ya pejabat, ya orang-orang yang terpandang, bangsawan, masya Allah, dalil-dalil semuanya dia diungkapkan, ya disebutkan dan lain sebagainya, masya Allah, tabarakallah, dihafalkan dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak ada, ya biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja. Maka ini sangat tipis, ya sangat tipis, ya untuk dipuja puja, ya untuk disanjung-sanjung dan lain sebagainya. Ya. Dia puasa ketika ditanya, al-akh, ya, afwan antum hari ini puasa? Ya jelas dong anak puasa hari ini. Ya. Anak kan puasanya Senin Kemis, nggak pernah nggak pernah terputus. Lah ini tambahan ini jelas dong ya. Anak nggak pernah terputus dengan puasa Senin Kemis. Nah ini apa? Ini madkhal syaitan. Ya ini pintu syaitan. Seharusnya dia apa? Cukup. Ya cukup dengan ya alhamdulillah. Itu bukan riya. Kalau dia mengatakan, Ustaz kalau ditanya seperti ini apakah itu riya? Bukan riya. Karena itu apa? Menjawab pertanyaan. Tapi kalau antum tambahkan, oh iya dong, jelas. Ya. Bahkan anak bukan hanya Senin Kemis, tapi apa? Juga puasa Daud, ya puasa Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Ah ini apa? Pintu-pintu syaitan. Ya talbis iblis. Ya talbis iblis. Dan juga misalkan, Pak, ya, antum udah berhaji. Ya alhamdulillah, ya alhamdulillah. Ana ini ya setiap tahun, alhamdulillah sudah 15 tahun ini, ya setiap tahun ana selalu berhaji. Ya, ditambah-tambahkan, ya ditambah-tambahkan. Nah ini, ya, padahal bisa saja cukup dia mengatakan ya alhamdulillah, ya alhamdulillah. Apalagi kalau sampai Pak Fulan misalkan, terus dia mengatakan, kamu jangan manggil saya seperti itu. Saya ini udah haji. Oh ya, saya ini sudah haji. Jadi ada ingin ditambahkan haji. Nggak mau kalau nggak ada hajinya. Pak Haji, ya, baru dia mau. Kalau nggak ada Pak Haji, dia nggak mau noleh. Dia nggak mau noleh dan sebagainya. Maka ini untuk apa dia dulu berhaji? Apakah untuk disanjung manusia? Untuk dikatakan apa? Dia bahwasanya dia berhaji dan lain sebagainya. Kita kembali ke permasalahan tadi. Kenapa fitnah Masih Dajjal ya ini dikatakan oleh Nabi SAW
lebih berbahaya. Ya. Apa namanya fitnah apa? Fitnah riya ini lebih berbahaya daripada fitnah Masih ad-Dajjal. Padahal kita tahu bahwasanya fitnah Dajjal ini dahsyat, ya sangat-sangat berbahaya. Kira-kira ada dua jawaban yang dikatakan oleh para ulama. Yang pertama adalah bahwasanya fitnah Masih ad-Dajjal ini terjadi ketika akhir zaman. Ya, ketika akhir zaman. Dan wallahu taala alam. Ya, kita sampai ke akhir zaman tersebut ya atau enggak. Sedangkan riya ini ya, asyirkul khafi ini bisa terjadi kapan saja. Ya bisa jadi terjadi kapan saja. Pagi dia ikhlas, ya sore dia riya. Ya. Malam dia ikhlas, pagi dia apa? Riya. Bisa terjadi kapan saja. Maka para salaf mengatakan majahadtu nafsi mujahadatan ya alal ikhlas. Aku tidak pernah bermujahadah sebagaimana jihadku untuk menjaga keikhlasan. Ya. Bersungguh-sungguhku untuk menjaga keikhlasan karena ini sangat berat. Ya sangat berat. Dan juga jawaban yang kedua apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Qaul Mufid ya fi syarh kitab tauhid. Untuk belajar Qaul Mufid Ustaz Azmi? Enggak. Qaul Mufid ya. Syarah kitab at-tauhid. Beliau mengatakan li'anna at-takhallusa minhu sa'bun jiddan. Ya, karena selamat dari riya tersebut ini perkara yang sangat-sangat sulit. Ya sangat-sangat sulit. Maka gitu kita selalu berusaha. Ya selalu berusaha ketika ada riya yang muncul kita lemparkan. Ya kita lemparkan. Kita enyahkan bisikan-bisikan syaitan tersebut agar kita beramal bisa dilihat manusia, dipuja manusia dan sebagainya. Kita ya buang ya hal-hal tersebut sejauh-jauhnya. Ya kita buang sejauh-jauhnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati. Ya orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ya siapa yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya. Ya ikhlas bukan untuk manusia. Ya tapi dia ikhlas beramal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang penyakit ini rawan menimpa orang yang beriman ya dan yang beramal. Ya, rawan menimpa orang yang beriman dan beramal. Rawan menimpa orang yang apa? Tadi berpuasa. Ya. Rawan menimpa orang yang apa? Berhaji misalkan. Rawan orang yang menimpa apa? Menimpa orang yang bersedekah. Ya, bersedekah. Dia bersedekah ya 100.000 saja. Ya, dia ceritakan di mana-mana. Ya. Inti bersedekah nggak di situ di masjid itu? Alhamdulillah. Ya bukan hanya di situ. Ana di setiap masjid ana sedekah di situ. Ya padahal apa? Cuma 100.000. Padahal masih banyak orang-orang yang lain yang bersedekah lebih banyak dari hal itu. Ya tapi dia sudah apa? Sombong dan sebagainya. Maka ini penyakit hati. Dan ini rawan menimpa orang-orang yang beriman dan beramal. Dan orang yang bermaksiat, ya apa yang dia pamerkan? Nggak ada. Ya, apa yang dia pamerkan? Tapi kadang-kadang orang bermaksiat pada zaman ini dia pamer maksiat. Ya, dia pamer maksiat. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Maka dari dari pemaparan hal ini, ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bagaimana para salaf rahimahumullah ya radhiyallahu taala anhum jami'an, mereka sangat-sangat berhati-hati. Ya, mereka benar-benar berusaha bagaimana amalan-amalan mereka ini tersembunyi. Ya, ini para salaf. Ya, para salaf rahimahumullahu taala. Mereka berusaha bagaimana amalan-amalan mereka ini tidak diketahui oleh manusia. Ada di antara mereka ya yang bangun malam. Ya, bangun malam ketika
sudah menjelang subuh mereka tidur. Ya, mereka tidur dan seakan-akan dia ini tidur, ya, semalam suntuk. Ya, dia tidur. Ketika dia bangun mengatakan, ya Allah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Seakan-akan apa dia? Ya, dia tidur semalam tidak bangun sama sekali. Ya, agar tidak diketahui oleh manusia. Dan bagaimana? Ya, salah seorang di antara mereka membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Ketika ada seorang yang melewati dirinya, maka dia tutup mushafnya tersebut. Ya, dia tutup mushafnya tersebut agar orang-orang menyangka bahwasanya dia tidak membaca Al-Quran. Dan bagaimana salah seorang di antara mereka seperti Zainal Abidin. Ya, siapa Zainal Abidin? Ali bin Husain. Ya, Ali bin Husain rahimahullah wa radhiyallahu taala anhum jami'an. Ali bin Husain, beliau semasa hidupnya ketika malam hari membagikan gandum, ya, membagikan gandum kepada seluruh orang-orang miskin. Ya, pada malam hari, ketika pagi hari, ya, orang-orang miskin tersebut mendapati di depan pintu mereka ada satu, ya, kotak gandum dan lain sebagainya. Dan mereka tidak mengetahui siapa yang setiap hari mengirim gandum-gandum ini di depan rumah saya. Dan ketika Zainal Abidin rahimahullah, ya, beliau wafat, barulah diketahui, ya, ternyata yang memberikan gandum-gandum ini, ya, di setiap malam sebelum mereka bangun ini adalah beliau. Karena dilihat di belakang pundak dia ada bekas hitam, ya, bekas mengangkut gandum-gandum tersebut. Ya. Ini bagaimana mereka, ya, para salaf rahimahumullahu taala menyembunyikan amalan-amalan soleh mereka. Sedangkan kita pada zaman ini sebaliknya berusaha, ya, sekuat-kuatnya untuk menampakkan amalan-amalan soleh kita, ya, menampakkan amalan-amalan soleh kita. Seseorang ketika sudah umroh misalkan, dan dia berusaha dengan sekuat tenaga, ya, untuk selfie di depan Ka'bah. Ini susah apa enggak susah? Susah. Karena siapa enggak susah? Kalau banyak orang, ya, orang tawaf, ya, banyak orang tawaf. Kemudian dia selfie-nya di depan apa? Depan Hajar Aswad lagi. Oh, itu banyak orang sikut-sikutan, kanan kiri. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana bisa selfie, kemudian alhamdulillah, ya, Allahumma taqabbal, ya, dan lain sebagainya. Ya Allah, terimalah dari kami. Ya, atau sambil seperti ini, ya, di depan Ka'bah. Dia berusaha untuk menampakkan. Dan dia share di mana misalkan Facebook atau di media-media sosial yang lain sebagainya. Kemudian ketika nggak ada like, dia sedih. Ya, dia sedih. Kenapa dia sedih? Ya karena apa? Yang dia tujukan ini apa? Untuk apa? Untuk memamerkan hal tersebut kepada orang lain. Oh, berarti anak kirim lagi lah, kali aja teman-teman anak belum lihat, ya. Dikirim lagi kedua kalinya. Baru di situ banyak like. Ya, baru senang, ya, baru senang. Maka di sini apa? Di situ ada penyakit hati, ya, penyakit hati. Ada suatu riya dalam dirinya. Maka inilah keadaan kita, ya. Dan bagaimana keadaan para salaf rahimahumullahu ta'ala. Dan, ya, kadang-kadang kita katakan bahwasanya kita menyesal, ya, menyesal kenapa saya mengatakan hal itu tadi, ya, mengatakan hal itu tadi, kenapa nggak saya sembunyikan saja. Maka inilah yang bernama apa? An-nafsul lawwamah, ya, an-nafsu al-lawwamah, jiwa yang selalu apa? Selalu mencela, ya, selalu mencela. Ada hati kecil kita di situ yang mengatakan, kenapa saya mengatakan hal ini, ya, kenapa nggak saya diam saja, ya, tidak mengatakan hal-hal ini. Ya, takutnya amalan saya terhapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan tersebut. Maka inilah an-nafsul lawwamah,
ya an-nafsul lawamah. Kalau nafsul lawamah Anda mengatakan berhenti, maka kita berhenti. Ya. Hati kecil kita mengatakan jangan katakan, jangan, udah. Maka kita berhenti. Dan di sisi lain setan mengatakan udah cut. Ya, ngomong aja nggak apa-apa, ya itu urusan nanti, ya urusan nanti. Ini an-nafsul lawamah. An-nafsul lawamah ini kata para ulama adalah apa? La uqsimu bin nafsil lawamah. Jiwa yang selalu mencela, yaitu mencela suatu perbuatan yang buruk. Kenapa saya lakukan? Dan mencela perbuatan yang baik. Kenapa kok hanya kebaikan ini yang saya lakukan? Ya. Tadi bersedekah, kok kenapa sedekahnya cuma 1.000, padahal di kantong ada 5.000. Kenapa nggak 5.000 saja yang disedekahkan? Nah, ini an-nafsu al-lawamah. Kita berusaha, ya kita berusaha agar amalan-amalan kita ya selamat. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, agar hilang ya keriaan tersebut, ya sifat riya tersebut, bahwa yang kecil maupun yang besar adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ini Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya, ini yang ana dapatkan dari lafaz-lafaz riwayat. Adapun tambahan syai'an di sini ana belum mendapatkan, ya. Mungkin ada di antara kalian yang memberikan faidah, ya, apakah ada riwayat tersebut ya dalam di riwayat-riwayat yang lain, ya dalam kitab-kitab yang lain. Yang ana temukan adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam, ya wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya, inilah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya agar kita terhindar dari riya tersebut. Ya, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad, ya Al-Adab Al-Mufrad, dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, ya ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah." Katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru kepada siapa? Pada Allah. Ad'u ilallah ala basirah, di atas ilmu basirah. Beliau mengatakan at-tanbih 'alal ikhlas. Ya, at-tanbih 'alal ikhlas. Di sini ada peringatan agar kita selalu ikhlas. Li'anna katsiran minan nas law da'a ilal haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Ya. Karena kebanyakan manusia, li'anna katsiran minan nas law da'a ilal haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Kalau seandainya dia menyeru kepada kebenaran, dia juga menyelipkan di situ menyeru kepada dirinya, ya, menyeru kepada dirinya, ya doa ila nafsi. Maka itu tadi, ya sifat hasad. Kenapa ya, di Ustadz Fulan ya lebih banyak jamaahnya daripada saya. Jadi kita ini menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bukan menyeru kepada apa? Kepada diri kita, ya. Bukan menyeru kepada diri kita. Kita menyeru kepada Allah. Kita menyeru kepada kebaikan, kepada al-haq, ya kepada kebenaran. Kemudian penyakit yang kedua, kan? Jam berapa ini? Ya. Penyakit yang kedua yaitu penyakit ujub. Ya, penyakit ujub. Berbangga dengan dirinya, ya merasa dirinya paling top, ya paling sempurna. Yara bi nafsihi bi ainil kamal. Ya, dia melihat pada dirinya seakan-akan dia ini paling sempurna, paling diunggulkan, dan lupa kepada pemberi nikmat tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasu muhlikat." Ya, salasu muhlikat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Dan
dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Salah muhlikat, ya salah muhlikat, ada 3 hal yang dapat membinasakan diri orang. Yang membinasakan diri orang. Yang pertama adalah apa? Adalah al-ujub. Ya, yang pertama adalah al-ujub, dan ada dua hal yang lain. Kemudian kelupaan tadi, ya kelupaan. Tentang riya, ya tentang riya. Itu tadi kita bahas tentang apa? Tentang sisi sebelah lain. Kalau kita bahas di sisi yang lain, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau mengatakan, waman samma'a Allahu bih. Barang siapa yang memperdengarkan, ya Allah Subhanahu Wa Taala akan memperdengarkan aibnya, ya pada hari kiamat. Ini hadis muttafaqun alaih ya syabab. Man samma'a Allahu bihi. Barang siapa yang sum'ah, ya, ingin memperdengarkan bacaannya atau ingin memperdengarkan apalah dan lain sebagainya agar untuk didengar manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperdengarkan aibnya pada hari kiamat. Wa man yura'illahu bihi, dan barang siapa yang riya, Allah Subhanahu wa taala akan memamerkan aibnya, akan membongkar aibnya pada hari kiamat. Al-Hafidz Ibnu Hajar, ini kayaknya selesai dengan pembahasan ini. Ya, selesai dengan pembahasan ini insyaallah taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di sini dalam hadis ini menunjukkan sunnahnya menyembunyikan amalan-amalan soleh, istihbabu ikhfa'il amali soleh. Ya, beliau mengatakan dalam Fathul Bari, ya dalam Fathul Bari membahas tentang hadis ini. Tapi kadang-kadang disunnahkan untuk menampakkan amalan tersebut. Ya. Tapi ada pertanyaan di situ. Siapa? Ya, siapa yang disunahkan baginya untuk menampakkan amalan-amalan soleh tersebut? Mimman yuqtada bihi. Dari siapa-siapa yang dia ini notabene seseorang yang diikuti. Ya, baik itu diikuti perbuatannya, diikuti perkataannya. Jadi kalau orang yang seperti ini disunahkan untuk menampakkan amalan solehnya. Kalau kita ketahui sekarang ada namanya public figure misalkan, ya public figure, tokoh, ya tokoh di tengah-tengah manusia. Yustahab, ya disunahkan apa? Untuk menampakkan amalan tersebut. Mimman yuqtada bihi. Sesuai dengan keinginannya apa? Agar orang-orang mengikuti dia. Wa yuqaddaru dzalika biqadril hajah. Tapi hal ini ditampakkan amalan soleh ini diukur sesuai dengan takarannya, ya sesuai dengan kebutuhan, ya tidak selalu serta-merta selalu menampakkan amalannya tersebut. Seperti halnya beliau katakan kakitabatil ilm, ya seperti contohnya menyebarkan ilmu, ya menyebarkan ilmu di situ, ya disebarkan, ya tentang ini kitab-kitab disebarkan, di situ ada tulisannya fulan, ya ibn fulan, ya rahimahullah misalkan, wafarallahu liwalidayh. Ini nggak apa-apa, ya tidak mengapa, agar memotivasi orang lain untuk menyebarkan ilmu, ya untuk menyebarkan ilmu. Dan hadisnya, ya, dalilnya adalah hadis Sahal ibn Sa'ad, ya tentang sholat Jumat, bagaimana Nabi SAW mengatakan apa? Lita'tammu bi wa lita'lamu sholati, agar kalian mengikutiku dan agar kalian mengikuti sholatku. Ya, agar kalian mengikuti dan agar kalian mengikuti sholatku. Dan Al-Imam At-Tabari, ya rahimahullah mengatakan, kana Ibnu Umar wa Ibnu Mas'ud wa jama'ah minas salaf yatahajjaduna fi masajidihim. Ya dahulu, ya Ibnu Umar, ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum, dan kebanyakan, ya banyak dari para salaf, mereka bertahajud, ya di masjid-masjid mereka. Ya di masjid-masjid mereka. Wa yatadhaharuna bimahasini amalihim, dan mereka menampakkan dengan, ya amalan-amalan baik mereka, liyuqtada bihim, agar diikuti oleh manusia. Ya agar diikuti oleh manusia. Ya antum pulang menjadi public figure misalkan, jadi seorang tokoh yang diikuti oleh manusia, maka nggak apa-apa. Ya, agar diikuti oleh manusia, agar manusia tahu, oh ini loh salat yang benar seperti ini. Ya, salat yang benar seperti ini dan lain sebagainya. Ini loh amalan yang disunahkan, ya pada hari-hari yang mulia ini dan lain sebagainya. Boleh, ya boleh. Maka faman kana imaman, maka barang siapa yang menjadi imam, ya imam pemimpin,
yang diikuti perbuatannya, dan dia mengetahui kewajiban-kewajiban dia pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia mampu menundukkan setan-setannya. Dan ini yang penting, ya. Apa tadi? Dia mengetahui kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu menundukkan setannya, dan sama istawa ma dhahara min amalihi wa ma khafiya. Sama saja apa yang ternampak, apa yang nampak dari amalannya dan apa yang tersembunyi. Jadi ada amalan-amalan yang tersembunyi dan ada amalan-amalan yang dia tampakkan. Ini sama. Ya, sama li sihhati qasdihi, karena memang tujuannya benar. Ya, tujuannya benar agar untuk apa? Diikuti oleh manusia, dan dia ikhlas lillahi ta'ala. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, ya, menukilkan perkataan At-Tabari, wa man kana bi khilafi dzalika fal ikhfa fi haqqihi afdal. Dan siapa yang selain dari hal itu yang disebutkan, dia bukan imam, yang tidak diikuti, dan dia belum mampu menegakkan kewajiban-kewajiban dia pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia kadang-kadang masih tertunduk pada setan. Dia bukan menundukkan setan, tapi dia tertunduk pada setan. Dan seorang yang belum sama antara amalan-amalan zahirnya dengan amalan-amalan batinnya, fal ikhfa fi haqqihi afdal. Ya, maka apa? Menyembunyikan amalan ini lebih baik bagi orang yang seperti ini. Ya, bagi orang yang seperti ini. Tapi ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada sebenarnya ada ujub, ya, masih ada apa? Kiber, masih ada hasad. Ya, khair insyaallah. Ya, khair insyaallah kalau ada kesempatan, ya, kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga hati-hati kita, ya, dari penyakit-penyakit hati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita bertemu pada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan qalbun salim. Kita akhiri majelis kita pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.